Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari kalkulus yaitu integral tentu. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu anggotanya. Nama saya Binardi Rizi dan di sebelah saya ada Anthony Jason Vito dan di sebelah saya lagi ada Wendy Yansa dan selanjutnya ada Wendy Surya Wijaya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Integral tentu. Nah, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang integral tak tentu. Nah, integral tentu ini berbeda dengan integral tak tentu. Nah, di materi integral tentu ini saya akan menjelaskan tentang teori-teorinya terlebih dahulu ya. Nah, apa itu integral tentu? Pengertiannya, integral tentu itu berbeda dengan integral tak tentu. Integral tentu ini memiliki nilai-nilai tertentu dengan batasan-batasan yang ditentukan secara jelas. Atau integral tentu dapat diartikan sebagai luas. Nah, di grafik ini kita lihat ada luas dari A ke B. Luas bidang di samping dapat dicari dengan mengintegralkan fungsi Y sama dengan fx dengan batasan XA ini ke XB. Dengan rumusnya luas integral A ke B dari fungsi fx terhadap x. Kemudian rumus selanjutnya ada integral A ke B dari fungsi fx terhadap x sama dengan fx dari A ke B sama dengan fb kurang fa. Nih, dari fb ke fa. Ini dapat kita tentukan untuk mencari luas tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sederhana berikut ini ya. Nah, ini ada contoh sederhana yang dibuat. Ini integral, soalnya integral 1 ke 4 dengan fungsi 4x terhadap x. Nah, ini sama dengan 2x kuadrat 1 ke 4. Nah, ini dari mana dapat 2x kuadrat nih? Ini caranya 4x. 4x ini kalau kita integralkan sama dengan 4x pangkat 1 tambah 1 per pangkatnya, per pangkat yang ini ya. Jadi 1 tambah 1. Jadi 4x kuadrat per 2. Dapat, jadilah dicoret, dibagi langsung 2x kuadrat. Nah, itu dapatnya ya. Selanjutnya kita masukkan nilai 4 dan 1. 2 dikali 4 kuadrat dikurang 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 32 kurang 2 sama dengan 30. Nah, ini selanjutnya ada soal yang kedua nih. Kalau misalnya teman-teman belum paham, ini ada soal kedua yang dimana integral 1 ke 2 terhadap fungsi 6 terhadap x ini sama dengan 6x 1 ke 2. Nah, ini kita masukkan langsung ya, bisa langsung dimasukkan langsung. 6 dikali 2, kemudian 6 dikali 1 sama dengan 6. Oke, untuk selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari integral tentu. Oke, terima kasih kepada Binardi Rizi telah mempersembahkan tempat untuk saya untuk menjelaskan sifat-sifat pada integral tentu. Nah, di sini saya menawarkan ada 6 sifat integral tentu. Dapat kita lihat yang pertama, integral A ke A, fx terhadap dx sama dengan 0. Nah, di rumus depan tadi ada seperti ini ya rumusnya, B, ini A. Integral A ke B, fx dx sama dengan f yang sudah diintegralkan jarang kurung B dikurang f A. Nah, ini rumus depan tadi kan yang barusan, rumus untuk integral tentu. Apa yang terjadi jika saya ubah ini menjadi A? B ini saya coret ubah jadi A. Nah, di sini berarti ubah jadi A juga dong. Nah, FA kurang FA. Mereka sama kan? Berarti hasilnya adalah 0. Ya, terbukti ya. Oke, selanjutnya rumus
sifat integral yang kedua. Integral A ke B, fx dx sama dengan negatif integral B ke A, fungsi x terhadap x. Oke, dapat kita lihat di sini perbedaannya yang pertama adalah terdapat simbol negatif di sini. Yang kedua, terdapat A dan B. Sedangkan yang depan itu B dan A. Nah, kok seperti itu ya, teman-teman ya? Nah, pertama, akan saya jelaskan. Jika B, ini simpel aja ya, jika B kurang A, hasilnya adalah positif. Berarti A kurang B, hasilnya negatif dong. Gitu ya. Oke, simpel. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga ini melibatkan konstanta di dalam integral tentu. Konstanta ini tidak tetap ya jumlahnya ya. Jika ada sebuah konstanta yang mengalihkan dirinya kepada fungsi X, dia berhak untuk dikeluarkan dari integral. Waduh. Jadi dia bisa dikeluarkan seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian dua ini, mereka mirip ya, cuman beda positif dan negatif saja. Nah, sifat-sifat integral tentu itu unik sekali, karena jika ada terjadi kasus seperti ini, di mana fx tambah gx ataupun fx kurang gx, mereka bisa dipisah menjadi seperti ini. Ya, mereka bisa dipisah seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ada fungsi integral A ke C, fungsi X terhadap dx sama dengan integral A ke B, fungsi X terhadap dx terhadap X, tambah integral B ke C, fungsi X terhadap X, dengan syarat A kurang dari B kurang dari C. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Misalnya saya tarik sebuah garis. Di sini A itu paling kecil, ya. A paling kecil. Kemudian dilanjut dengan B dan disusul dengan C yang paling besar nilainya. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah integral A ke B. Integral A ke B. Yang ini kita dapat lihat integral B ke C. Integral B ke C. Nah, apa yang terjadi jika kita menggabungkan mereka akan berubah menjadi integral A ke C. Gitu ya. Sama seperti soal. Seperti itu ya. Oke. Demikian sifat-sifat integral tentu. Akan kita lanjutkan setelah ini contoh-contoh soal yang melibatkan fungsi-fungsi dari sifat-sifat integral tersebut ini. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Wendy Yansa. Oke, terima kasih Anthony. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh-contoh soal integral tentu. Nah, soal pertama di sini kita ada soal pertama yaitu integral 2/4 dari fungsi 3x kuadrat tambah 3x terhadap x. Nah, kita integralkan dulu. Jadi integral dari 3x kuadrat itu 3 per, karena ini pangkatnya 2, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu x pangkatnya 2, kita tambahkan 1 jadi 3, jadi 3 per 3x pangkat 3. 3 per 3 kita bagi jadi 1, jadi x pangkat 3. Lalu kita tambahkan dengan 3x. 3x kita integralkan jadi 3 per, karena di sini x-nya 1, berarti 1 tambah 1 sama 2, x, 1 tambah 1 sama 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 2, x pangkat 2. Lalu kita tulis notasi pembatas integralnya di sini. 4 dan 2. Oke, lanjut. X pangkat 3 tambah 3 per 2 X kuadrat. Kita
kita substitusikan nilai 2 dan 4. Pertama kita substitusikan nilai B dulu. Nilai B adalah 4. Oke. Jadi kita substitusikan nilai 4 ini ke dalam X. Jadi di bawah di sini X ini kita masukkan 4. Jadi 4 pangkat 3 tambah 3 per 2 kali 4 pangkat 2. Lalu kita kurang dengan nilai X ini kita substitusikan dengan 2. Jadi 2 pangkat 3 tambah 3 per 2 kali 2 pangkat 2. Nah, kita sederhanakan dulu. Jadi 2 dan 4 ini kita 2 dan 4 pangkat 2 ini sama dengan 16. Kita bagikan dengan 2 dulu. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Lalu di sini juga kita sederhanakan. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 2 kita bagi 2 sama dengan 1. 4 kita bagi 2 sama dengan 2. Oke. Jadi 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Lalu 3 kali 8 sama dengan 24. Dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ditambah 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu kita jumlahkan 64 tambah 24 sama dengan 88. Dan dikurang 8 tambah 6 sama dengan 14. Jadi 88 kurang 14 sama dengan 74. Ini adalah hasilnya, 74. Oke. Kita coba soal kedua. Soal kedua, integral dari 0 ke 3. Fungsinya 2x kuadrat kurang 4x dari x. Jadi sekarang kita integralkan dulu. 2x kuadrat kita integralkan jadi 2 per, karena x-nya 2, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. X 2 tambah 1 sama dengan 3. Kurang 4x-nya. Kalau kita integralkan jadi 4 per, karena x 1 kita tambahkan 1 jadi 2. Lalu x 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu kita masukkan di sini A dan B-nya. Lalu setelah itu kita substitusikan nilai 0 dan 3. Pertama kita substitusikan dulu B ke dalam 2 per 3 X pangkat 3. Jadi kita masukkan di sini 3 kita masukkan ke X jadi 2 per 3 kali 3 pangkat 3 kurang 2 kali 3 pangkat 2. Lalu kita substitusikan nilai 0 ke dalam X-nya juga. Jadi dikurang 2 per 3 kali 0 pangkat 3 kurang 2 kali 0 pangkat 2. Jadi sekarang karena apapun yang dikali 0 sama dengan 0, jadi ini kita bisa langsung nolkan ya. Karena hasil dari B dikurang A ini sama dengan tetap B. Jadi kita tinggal kerjakan bagian ini. Jadi pertama kita sederhanakan dulu. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Lalu kita bagikan dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 27 kita bagi 3 sama dengan 9. Lalu 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi 18 kita kurang dengan 18. Kita kurang dengan 0 karena dari hasil ini sama dengan 0. 18 kurang 0 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Oke, soal ketiga. Tentukan nilai dari integral min 2 ke 2 fungsi 2x pangkat 3 kurang 6x dari x. Nah, sekarang kita integralkan dulu fungsi 2x pangkat 3 kurang 6x. Jadi kita integralkan 2x pangkat 3 jadi
2 per karena X pangkatnya 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu X di sini 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu kurang 6X. 6 per karena X-nya pangkat 1, X jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu X 1 tambah 1 sama dengan 2 di sini. Lalu sekarang kita masukkan substitusi dari nilai B dan A-nya. Pertama kita masukkan nilai dari B yaitu min 2. Kita substitusikan ke dalam. Sebelum kita substitusikan, kita coba sederhanakan dulu ya. Jadi di sini 2/4 kita sederhanakan jadi 1/2. 6/2 kita sederhanakan jadi 3. Oke, mari kita substitusikan nilainya. Pertama 1/2 kali 2. Kita masukkan ke dalam 2/4 jadinya kurang 3 kali 2/2. Lalu kita masukkan nilai min 2 yang ada di sini. Kita masukkan ke dalam. Jadi 1/2 dikali min 2/4 dikurang 3 kali min 2/2. Kita masukkan jadi 1/2 dikali 2/4 sama dengan 8. Dikurang 3 kali 2/2 sama dengan 12. Dikurang 1/2 dikali min 2/4 sama dengan 8. Dikurang 3 kali min 2/2 sama dengan 12. Kita kurangkan jadi 8 kurang 12 dikurang 8 kurang 12 sama dengan 0. Jadi hasil dari integral min 2 kedua fungsi 2x pangkat 3 kurang 6x dari x adalah 0. Oke, kita ke soal berikutnya. Di sini kita diberikan soal, jika integral a ke 4 fungsi 8x kurang 7 dari x sama dengan 6, maka tentukan nilai a dengan a kurang dari 0. Jadi pertama-tama kita integralkan dulu. Jadi di sini ada integral a ke 4 fungsi 8x kurang 7 dari x sama dengan 6. Kita integralkan dulu. Jadi 8x kita integralkan 8 bar karena x-nya 1 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 jadi 8/2. Lalu x 1 tambah 1 jadi x pangkat 2. Jadi kurang 7 kita integralkan jadi 7x. Jadi di sini ada 8/2x pangkat 2 kurang 7x. 8/2 kita sederhanakan jadi 8 dibagi 2 sama 4. Jadi 4x kuadrat kurang 7x. Kita tuliskan di sini a dan 4-nya sama dengan 6. Oke, sekarang kita masukkan a dan 4, kita substitusikan ke dalam x-nya. Jadi 4 kali 4 karena kita masukkan nilai 4 ke dalam x-nya, kita gantikan. Jadi 4 dikali 4 pangkat 2 kurang 7 dikali 4. Kita kurang dengan a yang disubstitusikan ke dalam x. Jadi 4 kali a pangkat 2 kurang 7 kali a sama dengan 6. Nah, kita kerjakan di sini. Jadi 4 kali 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 4 kali 16 sama 64. Dikurang 7 kali 4 sama dengan 28. Dikurang 4 kali a pangkat 2 sama dengan 4a pangkat 2. Dikurang 7 kali a, jadi 7a sama dengan 6. Lalu kita operasikan jadi 64 kurang 28 sama dengan 36. Dikurang 4a kuadrat tambah 7a sama dengan 6. Lalu kita pindahkan bagian kiri dari persamaan ini ke sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ini jadi 0 sama dengan, kita pindahkan dari min menjadi plus dan plus menjadi min. Jadi 0 sama dengan 4a pangkat 2 kurang 7a tambah 6 kurang 36. 6 kurang 36 sama dengan min 30. Jadi 4a pangkat 2 kurang 7a min 30. Nah, di sini kita menggunakan faktorisasi untuk mendapatkan
ini 4A kurang 15 dan A tambah 2. Setelah kita faktorisasi persamaan ini, kita akan mendapatkan 4A kurang 15 kali A tambah 2. Jadi kita di sini kita pisahkan, jadi 4A kurang 15 sama dengan 0, 4A sama dengan 15, karena min 15 kita pindahkan ke sini, dan A sama dengan 15 dibagi 4, atau A tambah 2 sama dengan 0, A sama dengan min 2. Oke, demikian penjelasan dari contoh-contoh soal. Untuk bagian berikutnya, saya akan serahkan kepada teman saya, Wendy Suryawijaya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Wendy Yansa. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan soal berikutnya. Pada soal ini, jika nilai integral B ke A dari fungsi X terhadap X sama dengan 5, dan integral C ke A dari fungsi X terhadap X sama dengan 0, maka ditanya integral C ke B dari fungsi X terhadap X sama dengan. Nah, di sini kita memakai dua sifat integral tentu ya. Yang satu ini, yang pertama, dan yang kedua ini. Nah, diketahui dari soalnya ya, dapat dua persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua. Nah, di persamaan pertama ini, kita memakai sifat pertama ini untuk mengkonversi dia menjadi bentuk seperti ini. Sehingga didapat di sini integral A ke B dari fungsi X terhadap X sama dengan min 5. Nah, sudah dapat dua ini, kita masukkan untuk soal ini ditanyanya. Integral C ke B dari fungsi X terhadap X sama dengan integral C ke A fungsi X terhadap X ditambah integral A ke B fungsi X terhadap X sama dengan 0, dari sini tambah min 5 sama dengan min 5 hasilnya. Maka integral C ke B dari fungsi X terhadap X sama dengan min 5. Baik, ini merupakan soal berikutnya. Ini ditanya nilai dari integral 0 ke 2 fungsi 3x tambah 9 dikali dengan akar dari x kuadrat tambah 6x terhadap x adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tidak bisa diintegral langsung, sehingga kita memisalkan u sama dengan x kuadrat tambah 6x, sehingga beberapa persamaan kita peroleh, yaitu u sama dengan x kuadrat tambah 6x, du per dx sama dengan 2x tambah 6, du per dx sama dengan 2 dikali dengan x tambah 3, dan du per 2 sama dengan x tambah 3 dx. Nah, ini merupakan soalnya, kita masukin ya. Kita keluarin 3-nya dari sini, sehingga jadi 3 dikali dengan x tambah 3. Nah, untuk langkah 3-nya ini kita cuman tukar posisi, sehingga kita bisa lihat di sini x tambah 3 dx sama dengan persamaan ini, sehingga bisa kita ubah juga. Nah, ini menjadi du per 2, sedangkan yang di dalam akar ini x kuadrat tambah 6x kita ubah menjadi u-nya. Nah, kita keluarkan konstantanya. Di sini kita lihat ada dua konstanta, yaitu 3 dan per 2, sehingga kita keluarkan 3 per 2 dikali dengan integral 0 ke 2 akar u terhadap u. Nah, di sini kita udah bisa integralkan akar u-nya, sehingga terdapat 2 per 3 u akar u. Dan untuk batas bawah 0 dan batas atas 2. Nah, kita substitusikan lagi untuk u-nya, sehingga menjadi u-nya itu kita substitusikan menjadi x kuadrat tambah 6x. Akar u-nya kita substitusikan menjadi akar x kuadrat tambah 6x. Nah, karena ini merupakan perkalian, 3 per 2-nya ini kita bisa kalikan dengan konstanta yang berada di sini, 2 per 3, sehingga kita dapat 1. 1 tidak usah ditulis ya, lalu kita pisahkan, yaitu apa tuh, FA kurang FB. Nah, kita dapatkan di sini ketika kita masukkan 2-nya, 2 kuadrat tambah 6 dikali 2 dikali dengan akar dari 2 kuadrat tambah 6 kali 2 dikurang 0.
0 ini kalau kita masukkan ke persamaan ini, hasilnya bakal 0. Jadi kita langsung tulis 0 di sini ya. Nah, ini 2 kuadrat 4 tambah 12 sama dengan 16. Di sini hasilnya ini akar 16, sehingga 16 kali akar 16 itu 4 kali 16, 64. Baik, itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada Anthony Jason Vito untuk menjelaskan soal terakhir. Oke, terima kasih kepada Wendy Surya Wijaya. Dan hello guys, welcome back with me again, Anthony Jason Vito. Oke, setelah kalian menikmati semua perhitungan dan angka-angka sebelumnya yang sangat banyak, pasti kalian sedang pusing, kalian sedang capek, males, mager. Nah, karena itu saya akan melakukan sebuah permainan dalam integral ini. Berikut permainannya. Tapi bohong. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya. Diketahui fx negatif x sama dengan fungsi x kurang 3 dan x lebih dari 0. Jika integral 1 sampai 5 fx dx sama dengan 2 dan integral 3 sampai 5 fx terhadap dx sama dengan 3, maka integral negatif 3 dan negatif 1, integral negatif 3 sampai negatif 1 fx dx adalah, nah, di dalam contoh soal yang berikut ini, itu merupakan contoh soal yang sangat spesial, di mana soal ini menggunakan 4 tipe sifat-sifat integral tentu. Nah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Sebelum itu, saya ingin ngasih tips untuk menyelesaikan soalnya. Pertama-tama dapat kita lihat f dalam kurung negatif x sama dengan fx kurang 3. Maka fx sama dengan f dalam kurung negatif x tambah 3. Nah, ini didapatkan dari cuma perpindahan gini kok. Negatif 3 pindah ke samping sini, jadi positif 3. Jadi integral 1 sampai 5 fungsi x terhadap x sama dengan, dapat kita lihat, ini fx-nya kita masukkan. Jadi fx, f kurang f negatif x tambah 3 terhadap x. Nah, di sini kita juga diketahui fungsi integral 1 sampai 5 fx terhadap x sama dengan 2. Jadi kita masukkan 2 di sini. Kemudian sama dengan kita memanfaatkan sifat-sifat integral yang seperti pemisahan ya. Contohnya kan ini ditambah ya, misalnya fx tambah gx, nah bisa dipisah jadi seperti ini. Kita menggunakan sifat yang sama, kita pisah, kita pecah jadi seperti ini. Integral 1 sampai 5 f negatif x dx tambah integral 1 sampai 5 3 terhadap x. Nah, kemudian ini kita pindah, yang ini kita pindah ke ruas kiri menjadi 2 dikurang integral 1 sampai 5 3 dx sama dengan integral 1 sampai 5 f negatif x terhadap x. Baik, yang angka sebelah sini, persamaan sebelah sini akan kita integralkan. 3 jika diintegralkan akan menjadi 3x, ya kan? 3 diintegralkan menjadi 3x. Kemudian jangan lupa di sini dituliskan 1 sampai 5-nya ya, soalnya belum kita proses. Nah, selanjutnya 2 dikurang dalam kurung 3 kali 5, 3 kali 5, 15 dong. Kemudian 3 kali 1, berarti 3. Oke, sama dengan negatif integral negatif 1 sampai negatif 5 f dalam kurung x dx. Nah, di sini jangan sampai kelewatan juga. Kok dari begini bisa berubah? Kok ada negatif-negatifnya segala? Nah, di sini kita gunakan persamaan lagi. Persamaannya adalah yang seperti ini. Kita menggunakan sifat baru lagi. Di mana jika x dikeluarkan, maka b dan a-nya itu juga ikut negatif ya. Oke. Dijadikan seperti ini. Kemudian ini kita hitung 15 kurang 3 sama dengan 12.
2, ini kan 12 ya. Kemudian 2 kurang 12 itu negatif 10. Nah, ini setelah kita proses seperti di atas, kita melakukan sebuah teknik dalam sifat integral lagi, yaitu ini. Jika kita membalikkan dari 1 ke 5 menjadi 5 ke 1, negatif yang di depan sini akan hilang. Nah, seperti sifat ini ya. Oke. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Ini sudah dapat negatif 10 sama dengan integral negatif 5 sampai negatif 1 fungsi X terhadap X. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kan yang ini sudah kita proses ya. Kemudian kita prosesnya ini lagi. Nah, dengan langkah-langkah yang sama. Fungsi fx ini kita masukkan lagi. Fungsi fx ini kita masukkan lagi dengan fungsi yang ini. Ya. Jadi menghasilkan integral 3 sampai 5 f negatif x tambah 3 terhadap x. Nah, setelah itu kita masukkan angka yang diketahui ini. Diketahui di sini kan 3 ya, negatif 3. Nah, kita masukkan negatif 3 ke dalam sini. Nah, jadi negatif 3 sama dengan integral 3 sampai 5 f dalam kurung x terhadap x tambah integral 3 sampai 5 3 terhadap x. Nah, kita pindahkan lagi cross kiri. Ini kita pindah lagi cross kiri ke sini. Menjadi hasilnya seperti ini. Kita turunkan. Kita integralkan. Kita integralkan. 3 diintegralkan menjadi 3x lagi kan. Nah, jadi negatif 3 kurang. Ini kita integralkan menjadi 3x. 3 kali 5, 15. 3x, 3 kali 3, 9. Nah, 15 kurang 9 itu ada 6. Nah, setelah itu jangan lupa juga ini kita proses seperti tadi juga menggunakan sifat-sifat yang ini. Ya. Karena kita mau mengeluarkan x negatif dari x ini, kita pindahin ke depan sini. Maka jangan lupa ya, kita taruh negatif di sini dan taruh negatif juga di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Ini kan menjadi 6 ya di sini ya. 6. Negatif 3 dikurang 6 sama dengan negatif 9. Sama dengan, ini diturunkan masih sama. Nah, di sini prosesnya, kita ini pindahin aja. Pindahin ke sini jadikan positif. Nah, mengapa ini berbeda? Mengapa ini tidak dibalik seperti yang di sini? Di sini kan kita balik untuk menghilangkan negatifnya ya. Di sini kita menghilangkan negatifnya dengan cara kita pindahin ke sebelah. Nah, kok begitu? Kok yang ini gak ikut dibalik juga? Nah, akan terjawab di sini. Di penyelesaian akhirnya. Jika kita masukkan integral negatif 5 sampai negatif 1 ke sini, fungsi x terhadap x ditambah yang ini juga dimasukkan ke sini ya. Jadi seperti ini. Ini pindah sini. Kita menggunakan fungsi lain lagi. Kita menggunakan sifat lain lagi. Nah, yang kita gunakan adalah sifat yang ini. Kita masukkan. Nah, dengan begitu, negatif 5 integral dari negatif 3 sampai negatif 5 fungsi x terhadap x ditambah integral negatif 5 sampai negatif 1 fungsi x terhadap x sama dengan kita masukin angkanya. Oh, maaf bentar. Ini yang ini ya. Kemudian ini yang ini. Nah, gitu ya. Jangan terbalik. Soalnya kita akan mendapatkan hasilnya. Ini kita masukin, jadi ini 9, ini negatif 10. 9 kurang 10, negatif 1. Oke, setelah mendapatkan negatif 1. Nah, ingat yang saya bilang di awal, kita perlu menerapkan clue.
Ini adalah clue yang diberikan soal, kita harus mendapatkan ini. Nah, dengan penerapan sifat yang digabungkan seperti ini dari sifat ini, nah dapat kita terapkan ke dalam sini untuk menghasilkan pertanyaan yang diinginkan, menghasilkan jawaban yang diinginkan. Nah, seperti itu ya. Ini ada clue supaya memudahkan pengerjaan saja. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 7 mengucapkan selamat menonton, selamat mempelajari teknik integral tentu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di sesi selanjutnya. Walaupun kami tahu kami ini tidak sempurna, begitu pula kami juga akan meminta maaf atas apa yang salah, karena ya salah ya. Oke, terima kasih. Goodbye.